Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, bil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hada, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala urusannya. Dan yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Eko dan juga imam subuh kita, semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, amin. Mendapat rahmat Allah, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah jauh daripada dosa, bertambah hidup hati kita di dalam berzikir kepada Allah, dan bertambah besar mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah jamaah subuh, dengan berkah majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, segala harapan-harapan kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan kita semoga diberikan jalan keluar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sedih semoga kesedihannya diganti dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dengan ketentraman. Yang sedang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh wassolehah, jadi ahlus sujud, jadi ahlul Quran, jadi ahlul dzikir, jadi ahlul khasyah. Dan semoga dunia kita pada subuh ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas bahwasannya wirid ialah suatu zikir atau sholat atau puasa. Zikir itu umum, bisa bacaan Quran, bisa sholawat, bisa istighfar, ya macam-macam. Zikir tersebut wirid kalau sudah rutin, sudah dawam, itu memiliki dampak yang sangat besar di dalam menerangi hati. Hati yang gelap menjadi terang, dan juga membuat menahan anggota tubuh kita sehingga berat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh zikir itu akan mempengaruhi anggota tubuh untuk menahan dia dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat ingin melihat yang haram, berat untuk merendahkan orang lain, berat untuk berkata-kata kasar, berat untuk memfitnah, berat untuk mencaci maki, dan seterusnya dan seterusnya. Dan anggota tubuhnya juga berat untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dampak zikir ini, dampak wirid ini tidak akan nampak kecuali apabila sudah muwadhabah, apabila sudah rutin dilakukan. Kalau sudah rutin dilakukan, baru asar daripada wirid tersebut itu akan nampak. Pernah sering saya ceritakan di beberapa majelis, itu ada seseorang yang kesurupan, kemasukan jin. Kemudian dipanggillah ustadz yang ada di wilayah situ, dipanggil ustadz tolong, ini ada yang kesurupan. Kemudian ustadz tersebut dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ini jin yang ada dalam tubuhnya langsung menjerit kepanasan dan keluar.
Singkat cerita, setelah 1 tahun, ini Ustadz wafat. Ini Ustadz wafat, yang kesurupan kembali lagi kesurupan. Akhirnya dikarenakan Ustadznya wafat, yang dicari muridnya. Engkau kan muridnya dulu ketika Ustadz meruqyah fulana, engkau hadir kan? Iya, saya hadir. Akhirnya tolong tangani. Akhirnya murid Ustadz ini datang, dia hafal, dia masih ingat bacaan-bacaan ruqyah yang dibacakan oleh gurunya, dia bacakan bacaan yang sama. Akan tapi anehnya, ini yang kesurupan bukannya kepanasan, bukannya menangis ketakutan, justru ketawa-tawa. Heran dia lah, ente kenapa ketawa-tawa? Padahal dulu waktu dibacakan dengan bacaan yang sama oleh guru saya almarhum, engkau ketakutan menangis, engkau menjerit kepanasan. Apa kata dia? Bacaannya sama, tapi yang baca beda. Kenapa kok bacaan sama tapi dampaknya berbeda? Gurunya itu sudah muadzabah, wirid itu sudah jadi andalan, Pak, sehingga berpengaruh. Sedangkan muridnya itu ayat baru dibaca saat itu saja. Ibarat pisau, beda dengan pisau yang sering diasah dengan pisau yang nggak pernah diasah. Jadi intinya wirid itu baru berdampak. Hasilnya ketika kita rutin melakukannya. Fa illam takun mimman yastagriqu jami'a sa'ati lailihi wa naharihi biwadha'ifil khairat. Pada pelajaran yang lalu Al-Habib Abdullah Haddad mengajak kita hendaknya semua waktu kita isi dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Kita atur waktu-waktu kita, karena kalau waktu kita nggak kita atur dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dengan aktivitas yang positif, maka waktu kita kebanyakan nanti akan sia-sia. Diatur kapan waktu baca Quran, kapan waktu zikir, kapan waktu istighfar, kapan waktu sholawat, kapan waktu bekerja, kapan waktunya berkumpul bersama keluarga. Nah, apabila kita tidak bisa menghabiskan seluruh waktu-waktu kita siang dan malam dengan tugas-tugas kebaikan, ya, kita nggak punya banyak waktu untuk baca Quran, nggak punya banyak waktu untuk zikir, nggak punya banyak waktu untuk sholawat, nggak punya banyak waktu untuk sholat sunnah. Faj'al laka awradan tuwadzibu 'alaiha fi awqat. Akan tapi sempatkan, buat agenda, ya. Jadikan wirid tuwadzibu 'alaiha, yang mana kita rutin lakukan di waktu yang khusus. Jadi jangan sampai dari 24 jam siang dan malam kosong dari wiridan, kosong dari zikir, kosong dari munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlewat waktu siang dan malam sedikit pun tidak ada istighfar yang dibaca, tidak ada sholawat yang dilantunkan, tidak ada baca Al-Quran yang ditilawahkan. Jangan. Jadi kalau kita nggak bisa mengisi waktu-waktu kita dengan semua kebaikan, minimal sempetin waktu dari sisa-sisa waktu kita, ya, mau setengah jam, mau 1 jam, semampu kita, ya, yang sekiranya kita bisa. Tentukan waktu khusus, kapan senggangnya kita, kapan kosongnya kita. Wa taqtadiha mahma fatatka. Akan tapi apabila itu waktu yang sudah kita tentukan tiba-tiba terlewat, misalnya kita sudah rutin, jam 8 saya nggak mau ngobrol, jam 8 saya nggak mau main-main, saya jam 8 waktunya baca Quran. Dari pagi sampai sore saya sudah sibuk dengan aktivitas dunia. Intinya jam 8 saya mau baca Quran, saya mau zikir, saya mau sholawat sampai jam 9. Tiba-tiba ada tamu, Pak. Tiba-tiba ada tamu. Mana yang harus kita dahulukan? Lanjut wirid apa menemui tamu? Temui tamu. Ya, karena menemui tamu ini nggak bisa dikodok. Wiridan kita bisa dikodok. Temui dulu tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamu. Temui dulu tamu. Ya. Nanti wiridan bisa kita kodok.
biasa kita baca jam 8 sampai jam 9, ya udah, nanti setelah tamu pulang baru kita lanjutkan. Kalau kita udah ngantuk, ya sudah. Kita udah ngantuk, besok harus kerja dan lain sebagainya. Ya udah, malam itu tidur, tapi besok kodok. Tentukan waktunya kita kodok bacaan kemarin. Agar apa? Litakta dan nafsul muhafadzatu 'alaiha, agar nafsu kita terlatih untuk menjaganya. Ya, jadi jangan sampai yang udah jadi wiritan kita ketika lewat, udah lewat begitu saja, jangan. Ya, jadi tentukan waktu yang mana kita wirid, di situ tiba-tiba terlewat, maka dikodok. Ya, untuk apa? Untuk melatih nafsu kita terbiasa menjaga wiritan yang sudah kita baca. Wa mata aisat minkan nafsu, ya. Ketika kita sudah terbiasa seperti itu, ketika terlewat kita kodok, maka nafsu ini akan putus asa untuk menggoda kita. Jadi musuh kita ini dua, Pak. Ya, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan setan itu musuh. Itu setan musuh dari luar. Yang kedua, musuh dari dalam. Ini yang lebih dahsyat daripada setan. Apa? Hawa nafsu kita yang mencegah kita untuk tidak sholat. Itu hawa nafsu kita yang membuat kita terus-menerus tidur, lailun tawil, malam masih lama, malam masih panjang, subuhnya masih lama, udah tidur lagi aja. Ya, itu setan dan hawa nafsu kita yang membuat kita nggak sholat subuh, yang membuat kita meninggalkan baca Quran, meninggalkan zikir, meninggalkan aktivitas-aktivitas kebaikan, yang membuat seseorang rusak rumah tangganya, rusak pertemanannya. Itu semua hawa nafsu dan setan. Bahkan, jadi terkadang orang zikir, kenapa kok yang datang malah jin? Ya, ada khodam jin, makanya minta zikirnya sama kiai. Jangan minta sama dukun. Ya, kalau kita mintanya sama dukun, maka yang datang khodam. Akan tapi kalau kita mintanya dengan para kiai, dengan para habaib, maka itu murni, ya, murni zikir, ya, dan pengaruh itu tanpa ada pengaruh jin. Ya, ada beberapa orang yang meruqyah dan lain sebagainya, akan tapi itu butuh bantuan jin juga. Kalau sudah seperti itu main kuat-kuatan. Ya, kalau ternyata jin yang akan ditangani ini lebih hebat, nggak berani yang ini. Ya, akan tapi kalau kita wirid, murni wirid, tidak ada khodam, kita minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi intinya tergantung kita minta zikirnya, minta wiridnya kepada siapa. Kalau kita minta wiridnya kepada ulama, ya itu murni, itu wiridan. Tapi kalau kita datangnya ke, agak repot sekarang ya, dukun juga dipanggil ustadz masalahnya. Ya, itu maka yang datang khodam. Nah, untuk zaman ini, ya, kita tidak usah bingung, ya. Itu sholawat udah ijazah umum. Ya, sholawat udah langsung ijazah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap wirid kan ada ijazahnya. Kecuali sholawat. Sholawat langsung dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Perbanyak sholawat. Sholawat sama istighfar. Ya, itu perbanyak sholawat sama istighfar. Itu guru bagi orang yang nggak punya guru di hari-hari akhir seperti itu. Jadi sholawat itu guru bagi orang yang nggak punya guru. Sholawat itu mursyid bagi orang yang tidak punya mursyid. Itu sholawat. Jadi ini kita di sisa-sisa usia kita perbanyak sholawat agar kita wafat husnul khatimah. Sisa-sisa waktu kita perbanyak sholawat, perbanyak sebanyak-banyak semampu kita, agar saat dikubur nanti kubur kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholawat agar nanti di yaumul hisab timbangan amal baik kita lebih banyak, lebih berat dibanding amal buruk. Perbanyak sholawat agar kita selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Selebihnya baca Ratibul Haddad atau Ratibul Atos. Ya, Ratibul Haddad atau Ratibul Atos itu udah ijazah umum. Ya, Ratib Haddad dan Ratib Atos itu udah ijazah umum dan boleh dibaca itu, Pak. Ya, jadi saran saya
baca rotib hadat atau rotib atas, dan alhamdulillah di sini dibaca dipimpin oleh guru kita rotibul atas ya. Rotibul hadat juga ya, alhamdulillah. Nanti wiridnya bukunya bisa nanti hubungi Ustadz Hadat ya. Itu selebihnya perbanyak salawat dan perbanyak istighfar. Pak, kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah. Semoga ilmu yang sudah kita ketahui tidak berhenti hanya untuk pengetahuan saja. Semoga kita diberikan taufik hidayah kekuatan untuk mengamalkannya sehingga kita bisa dekat dengan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.